Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jungle. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini, menceritakan tentang 4 pelancong yang menjelajah ke pedalaman hutan Amazon, untuk mencari suku lokal yang tinggal di sana. Namun petualangan itu berubah menjadi mimpi buruk, saat kesialan menimpa mereka. Hal tersebut membuat salah satu pria yang bernama Yoshi, harus terdampar dan bertahan hidup selama berminggu-minggu di tengah hutan Amazon. Film bermula pada tahun 1981, terlihat seorang pria mantan tentara yang bernama Yoshi Ginsberg, yang melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Saat menumpangi perahu penyeberangan, Yoshi bertemu dengan seorang pria yang bernama Marcus Ten, seorang guru sekolah yang saat itu hampir tertinggal oleh perahu. Karena mereka mempunyai hobi yang sama, mereka berdua langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama. Saat mereka berdua berjalan berkeliling pasar, Marcus bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kevin Hea, yang merupakan seorang pendaki sekaligus fotografer. Setelah itu Yoshi dan Kevin berkenalan dan bercerita tentang petualangan masing-masing. Tak lama kemudian, Yoshi bertemu dengan seorang wanita yang ada di perkemahan. Setelah sampai di perkemahan, mereka berdua meminum sebuah jus dari tumbuhan San Pedro yang akan membuat mereka berdua berhalusinasi. Keesokan harinya Yoshi, Marcus, dan Kevin pergi ke daerah La Paz, sebuah kota yang ada di Bolivia untuk menyewa sebuah penginapan yang ada di sana. Saat Yoshi berjalan di pasar, ia disapa oleh seorang pria asal Austria yang bernama Karl Prenter. Setelah itu Karl menceritakan pengalamannya yang pernah bertemu suku primitif di pedalaman hutan Amazon. Hal tersebut diyakinkan dengan sebuah foto yang ia ambil saat ekspedisi. Kemudian Karl mengajak Yoshi untuk mencari suku Toromonas yang memiliki harta karun tersembunyi. Hal tersebut membuat Yoshi semakin bersemangat dan mengajak Marcus dan Kevin untuk ikut bergabung. Mereka juga diminta $50 per orang untuk membeli perbekalan. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali menemui Karl untuk membahas perjalanan mereka ke hutan Amazon. Setelah itu mereka semua membeli perbekalan untuk persediaan saat di perjalanan. Keesokan harinya mereka semua berangkat dengan menumpangi pesawat tujuan Madi di Amazon. Setelah sampai ke Madidi, mereka semua memulai perjalanan dan masuk ke dalam hutan. Saat dalam perjalanan, mereka semua terlihat bersemangat dan membayangkan hal yang akan mereka temui di sana. Saat malam hari, Karl bercerita mengenai suku primitif yang pernah ia temui di pedalaman hutan. Keesokan harinya, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan di tengah badai dan hujan deras. Memasuki hari ketiga, Marcus terlihat kelelahan dan tertinggal oleh Karl. Marcus yang panik langsung berteriak memanggil nama Karl. Hal tersebut membuat Kevin mulai kesal dan membentak Marcus secara spontan. Tak lama kemudian, sesuatu bergerak di dalam semak-semak mengarah pada mereka. Ternyata itu adalah seorang penduduk lokal yang membawa sapi yang sangat besar. Tak lama kemudian mereka bertiga bertemu kembali dengan Karl yang sudah sampai di desa Asariamas. Di sana terlihat para penduduk yang begitu ramah menyambut kedatangan mereka semua. Saat malam hari, mereka semua mencoba meminum arak dan cerutu lokal yang sangat keras. Keesokan harinya, terlihat Marcus yang mengobati luka di kakinya, sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Saat berada di sungai, Karl dan Yoshi mencoba mendulang emas sebelum melanjutkan perjalanan. Saat mereka semua berjalan melintasi sungai, mereka semua menemukan sekumpulan kupu-kupu yang sangat indah. Saat kembali melanjutkan perjalanan, terlihat perbekalan mereka semua sudah mulai menipis dan tak lama lagi akan habis.
Saat mereka semua berjalan, terlihat seekor monyet yang bergelantungan di atas pohon di dekat mereka. Kemudian Carl menembak monyet tersebut dan memukulnya hingga mati. Saat malam hari, Carl membakar monyet tersebut dan memakannya. Kevin dan Yoshi yang sempat ragu, akhirnya mereka berdua memberanikan diri untuk memakan monyet bakar tersebut. Sementara itu, Markus yang tidak berani memakan daging monyet itu, ia mengatakan jika ia lebih baik tidak makan apa-apa. Di hari kelima, terlihat kondisi Markus yang semakin lemah dan tertinggal, membuat perjalanan mereka semua semakin lambat karena sering beristirahat. Saat malam hari, Markus sangat menyesal terhadap kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan dan membuat mereka semua kehabisan waktu. Namun jika kembali, merupakan hal yang tak mungkin mereka lakukan. Keesokan harinya, Carl, Yoshi dan Kevin berkumpul untuk mengatasi kesulitan Markus untuk berjalan. Hingga pada akhirnya mereka semua berencana untuk membuat sebuah rakit untuk mengarungi sungai. Setelah rakitnya selesai, mereka mulai mengarungi sungai dengan menggunakan rakit. Awalnya perjalanan mereka sangat seru dan menyenangkan. Namun di sana Carl terlihat cemas saat ia melihat jeram yang begitu deras. Hal tersebut membuat mereka semua panik saat melewati arus jeram. Saat itu Kevin dan Carl sempat bertengkar karena berbeda pemahaman cara mengendalikan rakit. Setelah itu Carl meninggalkan mereka semua untuk berburu ke dalam hutan. Sementara itu Kevin dan Yoshi membahas cara Carl yang terlihat amatir saat mengarungi sungai. Setelah itu Yoshi mencari Carl ke dalam hutan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di sana Carl mengatakan jika ia melihat seekor jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya mereka semua meneruskan untuk berjalan masing-masing untuk sampai ke tempat tujuan. Carl dan Markus memutuskan untuk berjalan menyusuri hutan, sementara Yoshi dan Kevin memilih untuk mengarungi sungai. Di sana Carl berpesan pada mereka berdua untuk tidak mengarungi Malpuso San Pedro, sebuah jeram yang diapit oleh dua batu yang sangat besar. Karena Carl tahu jika jarang ada orang yang berhasil selamat melewati jeram tersebut. Setelah itu mereka semua mulai berpamitan dan mulai berjalan masing-masing. Kevin dan Yoshi memulai perjalanan mereka dengan mengarungi sungai dan jeram. Hingga pada akhirnya mereka berdua sampai di jeram Malpaso San Pedro, sebuah jeram yang sangat deras dan berbahaya. Saat terjebak di tengah jeram, Kevin berhasil berenang ke tepi sungai. Namun tidak dengan Yoshi, yang terbawa arus bersama dengan rakitnya. Yoshi yang berhasil menyangkut di sebuah batu, membuat ia berhasil keluar dari derasnya arus jeram yang begitu kencang. Setelah itu ia mencoba mencari Kevin dan terus-menerus memanggil namanya. Saat malam hari, Yoshi harus bertahan sendiri di tengah hutan dan hujan yang begitu deras. Keesokan harinya, Yoshi mendengar suara panci yang berbenturan dengan batu di sungai. Setelah itu ia berusaha mengambil ransel dan panci tersebut, meski berada di dalam sungai.
Setelah itu Yoshi menyusuri hutan dan menaiki bukit untuk mencari Kevin, namun tak ada balasan meski ia terus memanggil namanya. Hingga sore hari, Yoshi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Memasuki hari ke-6, Yoshi memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Yoshi menemukan buah pohon liar yang sangat banyak. Namun saat ia memanjat pohonnya, tiba-tiba ada seekor ular yang hampir menyerangnya. Saat malam hari, Yoshi tidur di bawah pohon dengan beralaskan dedaunan. Tak lama setelah itu, ia bermimpi sedang berada di sebuah restoran burger, dan hampir memakannya. Di hari ke-7, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan untuk segera keluar dari dalam hutan. Namun ia baru menyadari, jika ada sebuah benjolan di kepalanya dengan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Singkat cerita, saat Yoshi tertidur, ia bermimpi bertemu dengan Markus yang terus memanggil namanya, namun saat ia menyalakan senter, Markus seketika menghilang. Tak lama kemudian, Yoshi mendengar sesuatu yang bergerak di dalam semak-semak. Ternyata Yoshi melihat seekor macan yang sedang mengintainya. Kemudian Yoshi menyalakan tabung gas untuk mengusir macan tersebut. Keesokan harinya, Yoshi mencoba mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam benjolannya yang terus-menerus bergerak. Tak lama kemudian Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Yoshi menemukan bekas tebasan pohon dan 2 butir telur burung yang hampir menetas. Karena Yoshi sudah kehabisan bekal, ia terpaksa harus memakan telur burung tersebut mentah-mentah. Saat di tengah perjalanan, Yoshi menemukan bekas perkemahan tradisional yang menyisakan dedaunan kering dan gubuk yang sudah hancur. Kemudian Yoshi kembali membuka peta meski ia tidak mengerti jalur peta itu. Karena ia hanya berjalan seorang diri dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut membuat kakinya penuh dengan lecetan yang membuatnya teringat pada Markus. Keesokan harinya, saat Yoshi melanjutkan perjalanan, ia menemukan sebuah jejak sepatu yang membuatnya berpikir jika ada seseorang di sana. Namun ia baru menyadari jika ada bekas cangkang telur yang kemarin ia makan. Ternyata jejak sepatu tersebut adalah jejak kaki ia sendiri. Hal tersebut membuat Yoshi sangat kesal dan semakin depresi. Kemudian Yoshi memutuskan untuk kembali ke tepi sungai agar ia tidak terus tersesat. Keesokan harinya, Kevin berhasil diselamatkan oleh warga lokal yang sedang mencari ikan di sungai. Kemudian Kevin dibawa ke sebuah daerah yang bernama Rurnabakyu, yang jaraknya hampir 200 km dari lokasi Yoshi saat ini. Kemudian Kevin meminta bantuan pada petugas yang berwenang di sana untuk mencari Yoshi. Keesokan harinya, Yoshi mendengar suara pesawat yang terbang di atas sana. Lantas Yoshi segera memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya. Namun Kevin tidak melihat Yoshi dari atas pesawat karena terlalu banyak pepohonan, karena sang pilot menerbangkan pesawatnya terlalu tinggi. Setelah kembali ke perkampungan, Kevin meminta bantuan pada seorang supir perahu lokal yang bernama Tiko, untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar bahwa Yoshi telah hilang selama 2 minggu, supir perahu tersebut menolak untuk membantunya. Namun Kevin terus memaksa dan berniat untuk membeli perahunya. Hingga pada akhirnya pria tersebut mau membantu Kevin untuk mencari Yoshi. Sementara itu, Yoshi yang masih tersesat di dalam hutan, ia sudah mulai putus asa, karena harapan untuk ditemukan oleh pesawat sudah gagal. Tak lama kemudian ia mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis. Saat ia mencoba mendekati sumber suaranya, ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis.
Wanita tersebut tampak seperti ketakutan saat melihat Yoshi. Namun akhirnya mereka berdua berteman meski tidak mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, Yoshi sempat menyentuh wanita tersebut dan memastikan bahwa wanita itu nyata. Keesokan harinya, mereka berdua kembali berjalan untuk pergi ke daerah yang bernama Rurnabakyu. Di sana terlihat Yoshi yang sudah sangat lemah dan berjalan menggunakan tongkat kayu. Saat mereka berdua menemukan sesuatu, mereka berdua sempat terlibat perdebatan karena berbeda pemahaman. Saat malam hari, mereka tidur bersama dan Yoshi mencoba menenangkan wanita tersebut dengan mengelusnya. Ternyata wanita tersebut adalah halusinasi Yoshi yang semakin depresi dan berhayal akan seseorang di sana. Esok paginya, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan dan mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Tanpa disadari, Yoshi telah masuk ke dalam kubangan lumpur hisap yang ada di sana. Kemudian Yoshi melepaskan ransel dan kelelahan hingga ia tertidur. Saat ia terbangun, ia melihat dedaunan dan perlahan ia menariknya untuk keluar dari kubangan lumpur. Setelah berhasil keluar, Yoshi mendengar bisikan dari dedaunan yang mengatakan bahwa ia harus pergi ke sungai agar ditemukan seseorang. Kemudian Yoshi berusaha merangkak menuju pohon yang dipenuhi oleh semut api. Kemudian ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut, agar semua semut itu terjatuh dan menggigitnya. Hal tersebut membuat Yoshi sekuat tenaga menahan rasa sakit untuk berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia tidak menemukan siapapun yang ada di sana. Saat malam hari, Yoshi hanya melihat seekor kura-kura yang datang menghampirinya. Lantas Yoshi berbicara pada kura-kura tersebut untuk memberi semangat padanya. Di sana terlihat Yoshi sudah sangat pasrah dan tidak punya harapan untuk selamat, dan hanya menunggu waktu untuk mati. Keesokan harinya, Kevin dan si supir perahu menepi dan menghentikan perjalanannya, karena melihat jeram yang begitu deras dan sulit untuk dilewati. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berniat memutar arah dan kembali pulang. Tak lama kemudian, Yoshi terbangun dan mendengar suara Kevin dan si sopir perahu. Kemudian Yoshi merangkak ke tepi sungai, meski ia tidak sanggup untuk berteriak. Kemudian Kevin kembali menoleh dan memutar kembali perahunya. Di sana Yoshi terlihat sangat lemah dan tidak sanggup untuk berjalan. Setelah itu Kevin membawa Yoshi ke daerah Rurnabakyu untuk segera diberi pertolongan medis. Terlihat masyarakat di sana mengucapkan selamat atas kembalinya Yoshi yang telah tersesat di dalam hutan. Setelah kondisinya kembali pulih, Kevin dan Yoshi kembali ke lapas dan menunggu Markus dan Carl di penginapan. Namun mereka berdua tidak kunjung kembali. Dan film pun selesai.